Bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Tapi bohong. Apa nih? Astagfirullah! Astagfirullahaladzim! Jatuh gue jejak kejadian gedor! Astagfirullahaladzim! Kamu ini berdosa banget! Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Fitri, mahasiswa dari Universitas Muhammad Warman dengan program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa penjelasan mengenai teori kritik sosiologis dalam karya sastra, yang dimana materi ini sudah dipaparkan ataupun disampaikan oleh teman-teman saya pada kelas kemarin, di minggu kemarin. Nah, untuk pengulangan pemahaman saya sampai di mana tentang materi ini, saya akan jelaskan di video kali ini. Nah, sekarang kita masuk teori kritik sastra, teori kritik sastra sosiologi dalam karya sastra. Nah, di sini ada definisi dari teori kritik sosiologi ini. Definisinya yaitu teori kritik sosiologis adalah metode analisis sastra yang mengkaji hubungan antara karya sastra dengan konteks sosial budaya dan sejarah tempat karya tersebut diciptakan, yang dimana melalui interaksi teori ini menekankan bagaimana karya sastra diciptakan dan dipengaruhi oleh struktur sosial, norma, serta konflik yang ada di dalam masyarakat. Lalu menurut maknanya, karya sastra ini dilihat sebagai refleksi dari realitas sosial dan bagaimana realitas tersebut diinterpretasikan oleh penulis kepada pembaca. Lalu ada latar belakang kemunculan teori kritik sosiologis ini. Teori kritik sosiologis ini muncul sebagai respon terhadap pandangan tradisional yang dimana melihat karya sastra sebagai produk individual dan terisolasi yang dari konteks sosial. Menurut realisme, perkembangan aliran realisme ini dalam sastra pada abad ke-19 yang menekankan penggambaran realitas sosial, mendorong pemikiran tentang hubungan antara sastra dan masyarakat. Lalu adapun menurut sosial, kemunculan teori ini memunculkan sosiologi sebagai disiplin ilmu yang mempelajari struktur dan dinamika sosial, mendorong para kritikus untuk melihat karya sastra sebagai realisasi dari realitas sosial. Lalu menurut adapun kritik di sini, teori kritik sosiologi ini berkembang sebagai metode analisis yang memungkinkan para kritikus untuk memahami bagaimana karya sastra tersebut mencerminkan dan mempengaruhi dinamika sosial. Lalu di sini ada aspek-aspek yang kita kaji atau yang dikaji dalam teori kritik sastra ini. Teori kritik sastra sosiologis mengkaji berbagai aspek dan karya sastra untuk memahami hubungan dengan konteks sosial. Nah, di sini ada struktur sosial, norma dan nilai, lalu ada konflik sosial. Di sini kita masuk ke struktur sosial, yaitu bagaimana kelas sosial, gender, ras, dan etnisitas terwakili oleh karya sastra tersebut. Lalu ada norma dan nilai, bagaimana karya sastra ini mencerminkan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Lalu ada konflik sastra, yang dimana konflik sastra ini menggambarkan konflik sosial yang ada pada masyarakat.
Nah, lalu di sini kita masuk ke ada ya contoh penerapan teori kritik sosiologi ini pada beberapa karya sastra. Di sini kita ada teman-teman kemarin mengambil dari novel, puisi dan drama. Kalau novel mereka mengambil novel apa ya kemarin Bumi Manusia. Ya, itu karya dari Pramodia Ananta Toer. Jadi di sini novel ini menggambarkan kondisi sosial kondisi sosial dan politik di Indonesia pada masa kolonial. Di sini menunjukkan bagaimana kelas sosial dan ras serta politik mempengaruhi kehidupan para tokoh-tokoh tersebut. Lalu pada drama mereka mengambil Romeo dan Juliet oleh karya dari William. Pada drama ini menggambarkan konflik sosial antara dua keluarga yang saling bermusuhan, di mana menunjukkan bagaimana norma dan nilai masyarakat yang terdapat memicu pertentangan antar perbedaan pendapat. Lalu ada yang ketiga ada puisi. Mereka mengambil puisi yang berjudul Aku Ingin Menjadi Penyair oleh karya dari Khairul Anwar. Puisi ini merefleksikan semangat dan idealisme kaum muda di masa revolusi, menunjukkan bahwa bagaimana karya sastra dapat menjadi saluran untuk mengekspresikan kondisi sosial dan politik. Nah, itu tadi penjelasan saya mengenai teori sosiologi ya. Nah, cukup sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih. Bye bye. Jangan lupa di like ya.